وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran-pelajaran kita, pembahasan-pembahasan kita yang sudah lama tidak kita pelajari karena suatu hal. Ya Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat melanjutkannya sampai tuntas. Ya mudah-mudahan dan juga semoga apa-apa yang telah kita pelajari dan yang kelak juga kita akan pelajari akan menambahkan keimanan kepada kita. Dan kita dengan keimanan itu berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala dan juga perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita berusaha untuk meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita akan bahas kembali pelajaran tentang Al-Jannah wa Nar, tentang surga dan neraka yang disusun oleh Asy-Syaikh Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Ya, mudah-mudahan dapat kita pahami. Baik, sekarang sudah sampai kepada pembahasan Al-Matlab Al-Hadi Asyar, penjelasan yang ke-11, yaitu tentang qarnu ma'budatihim wa syayatinihim bihim finnar. Jadi bahwa sembahan-sembahan yang biasa disembah oleh manusia atau bahkan setan-setan mereka nanti akan disatukan, akan dihubungkan, akan dikaitkan dengan penyembah-penyembahnya nanti finnar, di dalam neraka. Jadi orang yang menyembah dan yang disembah ya nanti akan dipersatukan, akan dikumpulkan ya di dalam neraka, aliyadzubillah. Jadi kalau kita ini menyembah selain Allah, apakah itu menyembah matahari, bulan, bintang, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah manusia, ya bahkan kita menyembah penghuni kubur atau kita menyembah jin-jin, aliyadzubillah, maka aliyadzubillah kita akan dikumpulkan bersama yang kita sembah itu di dalam neraka. Kanal kufar wal musyrikun adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu yu'azzimuna, mereka itu biasa mengagungkan, mereka biasa memuliakan al-alihah, sembahan-sembahan, allati yang ya'budunaha, yang mereka sembah, min dunillah, selain daripada Allah. Nah, biasa ya, jadi orang-orang yang menyembah apapun sesembahan selain daripada Allah, maka orang-orang itu akan senantiasa mengagung-agungkan, memuliakan sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah, bahkan wa yudafiuna anha, dan mereka senantiasa membela ya sembahan-sembahan. Kemudian wa yubdiluna fi sabili dzalika, dan mereka kemudian berkorban ya fi sabili, di jalan tersebut, an-nafsa, jiwa, wal mal, dan juga harta. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah itu juga mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka dalam rangka membela sembahan-sembahan mereka dengan apa yang mereka miliki, apakah itu jiwa ataupun harta. Wa fi yaumil qiyamah yudkhilul haqqu tilkal alihal lati kanu ya'budunaha min dunillahin nar. Dan pada hari kiamat nanti, al-haq yaitu Allah akan memasukkan tilkal alihah, sembahan-sembahan itu, allati kanu ya'budunaha, yang mereka biasa sembah, min dunillah, selain Allah, an-nar, ke dalam neraka. Jadi pada hari kiamat nanti Allah akan memasukkan, Allah yang maha benar akan memasukkan sembahan-sembahan yang biasa mereka sembah selain daripada Allah itu ke dalam neraka, dalam sebagai bentuk ihanatan, sebagai bentuk penghinaan li'abidiha, kepada para penyembahnya, wa idlalan lahum, dan dalam rangka merendahkannya. Nanti pada hari kiamat
Ya, sembahan-sembahan yang biasa dimuliakan oleh orang-orang musyrik atau orang-orang kafir ini, sembahan-sembahan yang biasa dibela oleh mereka, bahkan mereka rela mengorbankan harta jiwa mereka untuk berhala-berhala mereka itu, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kemudian dimusnahkan berhala itu, dihancurkan. Nah, ini tujuan adalah untuk menghina ya orang-orang yang menyembahnya. Bagaimana rasanya mereka melihat sesuatu yang mereka anggap Tuhan, sesuatu yang mereka anggap sebagai sesembahan, tiba-tiba dihancurkan di dalam neraka. Nah, ini adalah merupakan bentuk penghinaan. Terus, liya'lamu annahum kanu dolin, supaya mereka juga mengetahui annahum bahwasanya mereka kanu dahulu di dunia ini dolin dalam keadaan sesat. Ya'buduna ma la yamliku lahum darra wala naf'a. Ya, mereka menyembah sesuatu yang tidak memiliki, yang tidak mempunyai mudarat dan tidak pula manfaat untuk mereka. Nah itu, jadi mereka diperlakukan begitu, sembahan-sembahan mereka dihancurkan, dihinakan. Itu tujuanlah untuk menghina para penyembahnya, supaya mereka tahu bahwa dahulu mereka di dunia ketika menyembah berhala-berhala itu dalam kondisi sesat. Ya, karena mereka beribadah kepada sesuatu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan juga tidak mudarat. Nah, ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 98 dan 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Law kana haula'i alihah ma waraduha wa kulun fiha khalidun. Sesungguhnya mereka, innakum sesungguhnya kalian, wa ma ta'budun dan apapun yang kalian sembah min dunillah selain daripada Allah, sesungguhnya kalian para penyembah, para penghamba, dan juga apa-apa yang kalian sembah, apa-apa yang kalian perhambakan diri dulu selain daripada Allah, nah kalian dan apa yang kalian sembah itu adalah hasabu jahannam, merupakan bahan bakar, merupakan kayu bakarnya neraka jahanam. Antum laha waridun, kalian pasti akan mendatangi neraka jahanam, aliyadzubillah. Lau kana haula alihah, seandainya berhala-berhala, sembahan-sembahan yang kalian sembah itu adalah alihah, benar-benar Tuhan, ya benar-benar sebagai Tuhan, tentulah waradu, mereka tidak akan mendatanginya. Tentu kalau itu Tuhan nggak mungkin masuk neraka. Karena mereka dimasukkan ke dalam neraka menunjukkan bahwa mereka bukan Tuhan, bahwa mereka itu bukan sesembahan. Wa kulun fiha khalidun, dan masing-masing di dalam neraka itu kekal. Yang menyembah dan yang disembah sama-sama kekal di dalam neraka. Itu firman Allah. Ya, jadi kita berpikirlah jernih, berpikirlah cerdas, berpikirlah bijak. Bahwa apa-apa yang kita sembah, apakah itu katakanlah ya matahari, bulan, bintang, kemudian pohon-pohon, batu-batuan, kemudian kuburan-kuburan, jin-jin, atau bahkan manusia yang ingin yang senang dipertuhankan, ya mereka itu bukan Tuhan. Mereka itu bukan sesembahan, karena mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, bahkan bersama para penyembahnya, bersama orang-orang yang menyembahnya. Kalau Tuhan nggak mungkin mereka masuk neraka. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam mengambil sesembahan. Ya, maka yang berhak menjadi satu-satunya sembahan itu adalah Allah, karena Allah lah yang menciptakan neraka. Dan Allah nanti akan memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang memang pantas untuk dimasukkan ke dalamnya, di antara orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ataupun orang-orang munafik. Yaqulu Ibnu Rajab, berkata Al-Imam Ibnu Rajab, lamma abadal kufar al-aliha min dunillah. Jadi ketika orang-orang kafir mengibadahi atau beribadah kepada al-alihah, kepada sembahan-sembahan min dunillah selain daripada Allah, wa taqadu, dan mereka meyakini annaha, bahwasanya sembahan-sembahan itu tasfa'u, dapat memberikan syafaat, lahum, kepada mereka, indallah, di sisi Allah, wa tuqaribuhum ilaihi, dan dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, kiba bi an ju'lat ma'hum fin nari ihanatan lahum wa idzalan, maka mereka dihukum, yaitu dijadikan bersama mereka sebagai dijadikan bersama mereka di dalam neraka sebagai bentuk penghinaan dan perendahan untuk mereka. Ya, jadi orang-orang yang menyembah berhala-berhala selain daripada Allah, lalu mereka meyakini, beriktikad bahwa berhala-berhala, sembahan-sembahan ini nanti dapat memberikan syafaat,
dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, nanti orang-orang yang menyembah ini akan diberikan hukuman dalam bentuk apa? Yaitu mereka akan dijadikan bersama berhala-berhala mereka, bersama sembahan-sembahan mereka di dalam neraka. Jadi orang yang menyembah dan yang disembah sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini adalah merupakan bentuk penghinaan bagi mereka dan juga perendahan. Wanikayah dan juga sebagai bentuk hukuman bagi mereka. Wa iblagon dan juga untuk supaya tembus, supaya mencapai puncak fi hasratihim dalam penyesalan, wa nidamatihim dan supaya penyesalan mereka atas perbuatan mereka menyembah sesuatu selain daripada Allah sampai kepada puncaknya. Bagaimana orang kalau sampai dia menyesal dan menyesal itu luar biasa sampai kepada puncaknya? Ya, maka orang-orang yang begini akan berputus asa nanti. Fa innal insan idza qarina fil azab biman kana sababu azabihi kana asadu fi alamihi wa hasratihi. Karena sesungguhnya manusia itu apabila dipertemukan, apabila digabungkan di dalam azab bersama orang yang menjadi penyebab dia diazab, maka akan bertambah sangatlah dalam kepedihan dan penyesalannya. Cobalah, seandainya ada seseorang dimasukkan ke dalam neraka, dan di dalam neraka ada orang yang di dunia ini menjadi penyebab dia masuk neraka. Ya, misalnya datang dia menghadiri kajian-kajian misalnya, tapi dapat ustadz kebetulan dapat pengajar yang menyesatkan tanpa dia sadari. Nah, nanti orang yang mengajarkan dia akan masuk ke dalam neraka bersama dia. Maka begitu melihat orang-orang yang mengajar dia juga di dalam neraka, maka bertambahlah pedihnya. Kenapa saya ikut dia dulu? Kenapa saya membenarkan perkataan dia dahulu, dan begitu seterusnya. Begitu juga ketika dia menyembah kuburan, ketika dia menyembah sesuatu, atau dia menyembah orang, atau dia menyembah jin misalnya. Ternyata yang disembahnya itu ternyata di dalam neraka juga. Maka disitulah bertambah yaitu kepedihannya, dan bertambah pula lah penyesalannya. Karena penyesalan yang paling keras, yang paling tembus itu adalah ketika dia melihat ada yang menyebabkan dia masuk dalam neraka, yang dia mendapatkan azab di dalam neraka, masuk ke dalam neraka, atau mendapatkan azab juga di dalam neraka seperti dia. Maka penyesalan akan bertambah-tambah. Maka hendaklah kita berhati-hati, jangan kita ini mengagung-agungkan, jangan kita memuliakan, janganlah kita mengkultuskan sesuatu atau seseorang yang tanpa kita sadari menjadi penyebab kita masuk ke dalam neraka. Dan ketika kita nanti melihat orang yang kita kultuskan atau sesuatu yang kita agungkan ternyata juga masuk dalam neraka, maka bertambahlah penyesalan kita, bertambahlah keperihan kita. Ya, maka dari sekarang belajar akidah, belajar tauhid yang benar. Siapa yang berhak untuk diibadahi, siapa yang berhak disembah? Karena tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Jalla wa'ala. Sedangkan apa saja selain daripada Allah, itu adalah makhluk, dia adalah hamba yang tidak boleh diibadahi, yang tidak boleh disembah. Wa min ajli dzalik, maka dari sebab itu yukzafu fil yaumil qiyamah, pada hari kiamat, bisyamsi wal qamar, matahari dan bulan, finnar ke dalam neraka. Liyakuna, supaya kedua-duanya itu yaitu matahari dan bulan, mimma termasuk dari apa-apa tuqidu bihin nar, menjadi bahan bakar, yaitu api neraka. Tabkitan, sebagai bentuk hukuman, lizolimin, bagi orang-orang zolim, alladzina, yang kanu mereka dahulu, ya'budunaha, yang mereka dahulu menyembahnya, min dunillah, selain daripada Allah. Itu. Jadi nanti kan ada orang menyembah matahari, ada orang menyembah bulan. Nanti matahari dan bulan akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Nah, itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk hukuman bagi orang-orang zolim, bagi orang-orang musyrik, bagi orang-orang kafir yang selama hidup di dunia ini menyembah matahari dan bulan. Tuh lihat Tuhanmu, tuh lihat sesembahanmu menjadi bahan bakar neraka misalnya. Ya seperti itu. Ya, makanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang dahulu menyembah matahari dan bulan, mereka menyesal. Dan penyesalan itu sangat mendalam. Penyesalan itu luar biasa sampai mereka sudah berputus asa. Ternyata Tuhan yang mereka sembah selama ini tidak dapat menyelamatkan mereka di hari kiamat. Itu. Ya. Nah, sebagaimana fafil hadis, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Asyamsu wal qamaru mukawwarani finnari." Ya, matahari wal qamar dan bulan, ya,
Asyamsu matahari wal qamaru dan bulan mukawwarani finnar, kedua-duanya itu digulung atau digulingkan finnar ke dalam api neraka. Nah, itu jadi aliyadzubillah, ini contoh bahwa benda yang paling besar ciptaan Allah, matahari dan juga bulan, nanti mereka akan digulingkan, akan digulung, dimasukkan ke dalam neraka, dan itu sebagai bahan bakarnya neraka. Makanya orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, yaitu orang-orang yang menyembah matahari dan bulan ini, mereka menyesal, mereka merasa perih. Kenapa? Karena sesembahan yang mereka anggap nanti dapat menyelamatkan bagi mereka ternyata tidak ada apa-apanya, dimusnahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, sehingga menjadi bentuk penghinaan kepada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan tersebut. Ya, maka sebab itu sekali ulang, ya berhati-hatilah kita dalam memilih sesembahan. Ya, apalagi Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang kepada siapa hendaknya kita menyembah, yaitu Allah Jalla wa'ala. Yaqulul Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, hanyalah keduanya wa innama yujma'ani fi jahannam, hanyalah keduanya itu dikumpulkan ke dalam neraka jahanam, li'annahuma, karena kedua-duanya qad ubidata, disembah, min dunillah, selain daripada Allah, la takunu annar, dan neraka itu atau api neraka bukanlah azaban sebagai azab, lahuma, bagi keduanya, li'annahuma, karena keduanya yaitu matahari bulan adalah jamat, benda mati. Wa inna ma yaf'alu dzalika bihima, dan hanyalah ya Allah melakukan yang demikian itu bihima, kepada keduanya, kepada matahari dan bulan, ziyadatan, sebagai penambah, ya fi, di dalam tabkiti, dalam hukuman al kafirin, orang-orang kafir, wa hasratihim, dan sebagai bentuk penyesalan bagi mereka. Hakada qala ba'du ahli ilmi, demikianlah yang dikatakan oleh sebahagian ahlu ilmi. Ya, sebagian ahli mengatakan Allah memasukkan matahari bulan itu bukan untuk mengazab, tapi sebagai hukuman bagi para penyembahnya itu orang-orang kafir, dan juga untuk menambah penyesalan bagi orang-orang kafir yang menyembah matahari dan bulan. Walihadal makna yaqranul kuffar bi syayatihim liyakuna asadali azabihim. Walihadal makna, dan yang semakna juga dengan ini, ya, yakrinu, Allah mengumpulkan, ya Allah menghimpun, ya orang-orang kafir dengan setan-setan mereka, liyakuna, supaya menjadi asada li azab, supaya menjadi lebih sangat ya bagi azab mereka, supaya azab mereka terasa lebih berat, terasa lebih pedih ya bagi mereka. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf, yaitu ayat ke-36 sampai ke-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'su an dzikrahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari ajaran, dari peringatan Ar-Rahman itu Allah, maka nuqayyid lahu syaitonan, maka kami akan jadikan setan itu sebagai temannya. Kami akan jadikan setan sebagai korinnya. Innahum la yasuddunahum anis sabil, dan sesungguhnya setan-setan itu akan menghalang-halangi mereka dari jalan Allah. Wa yasabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hatta idza ja'ana qala, sehingga apabila telah datang kepada kami, qala, berkata, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Sehingga apabila telah datang kepada kami, dia berkata, duhai kiranya ada di antara kami dan antaramu sejauh timur dan barat, maka setan itu adalah seburuk-buruk teman. Wala yanfa'akumul yaum idza zalamtum annakum fil adabi musytarikun, dan tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya, kamu telah berbuat zalim kepada dirimu sendiri, bahwasanya kalian ya akan berserikat, bersekutu atau bersama-sama dalam mendapatkan azab. Begitupun orang-orang yang menyembah syaitan di sini. Ya, orang yang datang ke tempat-tempat keramat, lalu kemudian mempersembahkan segala sesuatu kepada penghuninya, yaitu kepada jin-jin misalnya. Ya, jadi ketika mereka datang ke tempat-tempat tertentu, lalu kemudian mereka memberikan sajen-sajen misalnya, atau apalagi yang lain lah bentuknya. Ya, bahkan mereka bekerja sama ya dengan jin-jin, ya seperti dukun-dukun misalnya,
ya seperti peramal-peramal misalnya. Nah, nanti mereka juga akan menyesal karena jin-jin, setan-setan yang menjadi pembantu mereka, pembela mereka di dunia ternyata dimasukkan ke dalam neraka dan mereka nanti lihat. Maka bertambahlah hukuman mereka, bertambahlah penyesalan mereka, bertambah keraslah yaitu kepedihan yang ada dalam hati mereka. Jadi siapapun yang menjadi sesembahan bagi kita selain daripada Allah, maka orang-orang itu nanti akan menyesal. Kenapa? Karena segala sesuatu atau seseorang apapun yang mereka sembah daripada Allah juga akan dimasukkan ya bersama mereka dalam neraka. Aliyadzubillah. Maka sebab itu mudah-mudahan dengan penjelasan ini menjadi pencerahan buat kita agar kita tidak sembarangan mempertuhankan, memperhambakan diri kepada apa atau siapapun selain daripada Allah. Karena siapapun yang kita sembah selain daripada Allah, mereka nanti akan masuk ke dalam neraka. Begitupun kita yang menyembah mereka, aliyadzubillah, kita juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya mudah-mudahan ya kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kerabat-kerabat kita dijauhkan oleh Allah Jalla wa'ala dari menyembah apapun atau siapapun selain daripada Allah, sehingga kita nanti akan dipisahkan ya tempatnya ya dari yang biasa disembah oleh manusia di dunia ini. Ya biarkan mereka ditempatkan di neraka, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan dimasukkannya kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berfaedah. Dicukupkan dulu sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم